Kalau kita misalnya punya cicilan, namanya juga kita ini ya, kita pribadi pasti atau rumah tangga pasti ada cicilan. Mungkin kalau ada cicilan misalnya kayak cicilan kartu kredit, kalau ada misalnya, atau cicilan motor atau cicilan rumah dan lain-lain, nggak tahu ya, masing orang beda ya. Cicilan itu jangan lebih dari 30% dari gaji kita atau penghasilan kita di rumah tangga. Misalnya kita penghasilannya suami istri kerja atau suami aja yang kerja. Totalnya itu jangan lebih dari 30%. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, bicara tentang keuangan, tentu ini menjadi hal yang sangat penting ya. Banyak orang yang memisahkan atau bahkan menggabungkan antara usaha dan juga pribadi. Mana sih yang benar? Tentunya kita akan cari tahu selengkapnya bersama Ibu Santi Alena Dewi, founder dari Balihani dan juga Finance Consulting. Seperti apa sih mengatur keuangan yang baik? Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, perkenalkan saya Santi Alena Dewi. Biasa dipanggil Santi, saya tinggal di Denpasar. Saya adalah founder Balihani dan juga saat ini saya juga masih membantu perusahaan importer dan distributor di Denpasar di bagian keuangan. Itu juga saya juga ada beberapa teman-teman atau rekan-rekan juga yang bisa yang sering bertanya ke kami untuk tentang masalah keuangan. Memang background saya dari awal kuliah sampai saat ini pun yang saya pegang tentang keuangan. Jadi memang itu sudah makanan sehari-hari, boleh dibilang gitu. Keuangan itu is like a games. Kenapa games? Kenapa jadi games? Karena di situ semua keputusan-keputusan usaha, semua keputusan-keputusan bisnis itu yang mendasari adalah keuangan. Contoh, misalnya kita mau buka usaha baru atau membuka cabang baru, atau kita mau menambah karyawan baru, kita juga pasti akan melihat keuangan kita, apakah kita mampu apa enggak. Keuangan itu tentang keputusan yang semua orang nanti pada akhirnya akan menuju ke sana. Contohnya, kita kan kerja untuk apa sih, kan gitu ya. Kerja kita misalnya mau mencapai tujuan akhirnya adalah financial freedom. Yang sering kita dengar financial freedom itu apa? Financial freedom itu kita nggak kerja kita dapat uang, kan gitu ya. Pasti semua mengidolakan itu, mencita-citakan itu, mengimpikan seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Nah, di keuangan inilah kita bisa banyak belajar. Makanya saya senang di keuangan karena itu seperti permainan, seperti game yang kita bisa sewaktu-waktu itu kita bisa plus minus pemasukan pengeluaran itu kita bisa atur sesuai apa tujuan kita. UMKM yang baru mulai, oke, kita bisa kategorikan ke dalam dua kategori ya. Pengusaha yang baru memang mulai, kita anggap 0 sampai 2 tahun. Atau pengusaha yang sudah di atas 2 tahun usahanya. Kalau misalnya itu pengusahanya masih di bawah 2 tahun atau baru mulai, kita harus siapkan beberapa hal. Contohnya minimal modal komitmen, minimal modal ya kan. Modal apa? Modal nggak harus selalu bentuk uang kalau saya bilang. Apakah tanpa modal kita bisa menjalankan usaha? Bisa sekali. Apalagi kan sekarang zamannya udah zaman online, bukan kayak zaman offline dulu. Yang kita perlu kalau kita mau usaha, kalau zaman dulu kita pasti akan bilang, saya perlu modal nih untuk buka usaha. Sebenarnya bukan itu poinnya. Jadi untuk keuangan usaha yang baru mulai, yang perlu kita siapkan adalah pertama mental ya. Mental, kedua komitmen kita, kemudian komitmen yang berkelanjutan. Jadi gini, kita kalau misalnya sebelumnya kita sebagai karyawan, karyawan kan pasti kita banyak sih dari kita karyawan-karyawan yang pengen usaha kan gitu ya. Bagus tuh, nggak ada salahnya kan. Coba kita harus menyiapkan
Apa yang perlu kita siapkan? Pertama, kalau saya bilang kalau kita dari karyawan mau pindah ke UKM menjadi usaha, yang harus kita siapkan pertama adalah dana darurat. Kenapa penting dana darurat? Karena dana darurat ini untuk antisipasi kita, namanya usaha, apalagi baru usaha yang baru di bawah 2 tahun. Kita harus biasanya masih melalui masa-masa gelap gulita yang harus kita lewatin gitu ya, itu wajar. Nah, melewati masa gelap gulita ini supaya kita nggak hilang atau tersesat, kita perlu dana darurat. Dana darurat itu berapa kan gitu ya? Berapa jumlah pengeluaran kita dalam setiap bulan gitu, itu yang harus kita siapkan. Contoh, misalnya pengeluaran kita 5 juta per bulan. Jadi kalau kita mau menyiapkan dana darurat untuk usaha yang baru mulai, idealnya kita punya dana darurat 5 juta kali 2 tahun atau 24 bulan. Setelah itu, kalau memang kita 24 bulan itu mepet banget gitu ya, kalau boleh kita bilang kemarin seperti pandemi. Pandemi itu nggak hanya setahun 2 tahun loh, bisa 3 tahun. Sebenarnya dana darurat ini yang bisa kita pakai gitu. Karena dengan misalnya kondisi kayak pandemi itu, otomatis biasanya penjualan turun, omset turun, biayanya lebih besar. Nah, itu kita pakai dana darurat. Kemudian kita harus juga punya tombol darurat juga. Tombol daruratnya apa? Kita sendiri, artinya kita sendiri juga harus hidup dengan sangat sederhana gitulah. Ya, mungkin untuk makan dan anak sekolah itu diprioritaskan. Itu untuk usaha-usaha yang baru mulai. Kita harus pilah-pilah mana pemasukan, pengeluaran. Kita punya catatan, yang saya bilang kalau misalnya UKM itu di Indonesia itu kebanyakan yang baru mulai itu mereka jarang sekali ada yang punya catatan. Nah, di awal-awal itu kita udah harus mulai rapi, harus punya catatan, minimal catatan uang, pemasukan, pengeluaran. Nah, bedanya pencatatan keuangan untuk perusahaan dan pribadi. Kalau perusahaan kita harus catat di awal itu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, kemudian aset yang kita punya apa gitu. Ya, pengeluaran itu pun ada beberapa macam, ada pengeluaran yang tetap dan ada pengeluaran yang tidak tetap, variable cost dan fixed cost. Kalau dia fixed cost itu contohnya seperti kita mau omset berapapun kita tetap bayar sewa, omset berapapun kita tetap bayar gaji karyawan, omset berapapun kita bisa tetap bayar listrik, telepon dan lain-lain. Gitu. Nah, ini yang harus kita atur. Kita mulai tadi dengan menuliskan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian pemasukannya ini harus kita pisahkan caranya. Gimana caranya? Kita pisahkan bisa pakai 2 rekening yang berbeda, satu rekening pribadi, satu rekening usaha. Kalau nggak mau buka rekening bisa ditaruh di tempat atau wadah berbeda, atau amplop berbeda, atau dompet yang berbeda. Nah, itu supaya tidak nyampur. Karena kebanyakan pencatatan keuangan kita itu tidak rapi, karena kita sendiri kadang bingung. Ini uang udah masuk, kayaknya kalau dilihat masuk terus, ada penjualan. Tapi kok ternyata pas mau bayar karyawan bingung, nggak ada uangnya, gitu kan. Nah, kendala-kendala di situ kalau pencatatannya rapi kita bisa analisa. Jadi untuk gampangnya kita pisahin. Pertama kita pisahin rekening usaha dan rekening pribadi. Atau kita bisa taruh dompet yang berbeda, dompet pribadi dan dompet untuk usaha kalau nggak mau buka rekening ya. Kedua, kemudian kita catat di pembukuan yang berbeda, pemasukan ada buku sendiri, pengeluaran ada buku sendiri. Ya, di akhir bulan gitu kita bisa rekap keseluruhannya, bisa kita kalkulasi berapa penjualan kita atau pemasukan kita di bulan tersebut. Kemudian kita total juga berapa pengeluaran di bulan tersebut, sehingga kita bisa analisa bulan pertama kita usaha apakah kita itu untung atau rugi. Itu jadi kelihatan yang lebih sederhana seperti itu sih. Kalau untuk laporan laba rugi sebenarnya banyak di keuangan laporan-laporan yang lain, tetapi kita dan yang terpenting lagi adalah cash flow untuk usaha pemula itu. Cash flow, maksudnya apa cash flow? Jangan sampai pertama pemasukan lebih
kecil daripada pengeluaran. Kedua, jangan sampai ada tagihan-tagihan yang tidak terbayarkan, gitu. Karena itu sangat berat. Nanti kalau cash flow-nya tidak positif, dia tidak akan bisa melanjutkan usaha itu, tidak sustain, tidak keberlangsungannya kurang jadinya, gitu. Tantangan finansial, oke. Nah, ini pada saat pengalaman kami pada saat pandemi. Ya, pandemi itu sebagian besar customer tutup. Nah, yang terberat adalah saat penagihan. Penagihannya mau ditagih tapi udah ya tutup, orangnya nggak ada, kita mau nagih kemana gitu loh kan. Nah, pengalamannya di situ, jadi kita kalau misalnya UKM saya sarankan untuk tidak kredit, tidak memberikan kredit karena cash flow itu penting. Mungkin kalau yang sudah di atas 2 tahun, 3 tahun gitu mungkin sudah mulai stabil, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita baru mulai, sebaiknya jangan memberikan kredit karena berat di awal. Kita kan perlu perputaran, jadi cash is the king, gitu. Cash itu roda perekonomian, roda perusahaan yang paling penting. Kalau perusahaan itu rugi, tapi cashnya bagus, dia masih tetap jalan. Tapi kalau perusahaan itu cash flow-nya minus, itu dalam tahap dia akan menuju kebangkrutan. Kuncinya di situ. Ya, pada saat itu sih saya mau nggak mau ya harus ditagih pelan-pelan. Tapi kita pada saat memberikan kredit itu kan kita sudah minimal kenal ownernya atau gitu kan ya. Jadi paling nggak kita jadi bisa menghubungin orang-orang penting di situ. Bertahap, lama-lama sih memang ketagih, cuma prosesnya panjang, membutuhkan waktu hampir 2 tahunan untuk penagihan itu terbayarkan semua gitu. Jadi setelah kejadian itu kita juga lebih berhati-hati lagi dalam memberikan kredit gitu. Kemudian dibuat laporan sehingga kita bisa menganalisa apakah UKM tersebut memang sudah bagus likuiditasnya. Karena pertama saya bilang likuiditas itu sangat penting. Kalau dia liquid dan dia mendapatkan untung, dia baru bisa untuk berinvestasi ke tempat lain gitu loh. Contohnya kayak kita mau buka usaha yang lain lagi, atau dia mau invest justru ke usaha yang lain atau punya sendiri, atau kita ke orang lain, itu lebih gampang gitu. Kuncinya kalau saya bilang itu uangnya harus ada. Jangan kita hanya di atas kertas kita terlihat untung, di laporan kita bagus nih penjualannya profit, tapi uangnya mana gitu loh. Jangan profit tapi ternyata uangnya minus. Nah, itu tetap dijaga di situ. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya bagi UKM-UKM, kalau saya bagi UKM itu biasanya kita bagi 10%, 30%, 30%, 30%. Tapi ini bebas ya. Ini nggak fix, tetapi bisa di-adjust sesuai dengan usahanya masing-masing. Contohnya 10%-nya kita pakai untuk zakat, infak, sedekah gitu ya, atau kalau di sini dana punia atau apa yang kita sesuai agama masing-masing. Kemudian 30%-nya itu masuk lagi ke usahanya untuk memperbesar modal usaha. Kemudian 30%-nya kita simpan untuk investasi. Kalau kita misalnya tadi mau beli mesin, misalnya itu kan investasi boleh dibilang. Atau kita mau buka usaha baru, itu kan investasi. Kemudian 30% terakhir baru boleh dipakai untuk pribadi, owner usaha. Misalnya mereka kan perlu juga owner kan untuk operasional sehari-hari, untuk rumah tangga. Nah, itu yang kita pakai, tidak boleh lebih dari itu supaya cash flow-nya terjaga. Tapi dengan catatan itu dari net profit ya, dari keuntungan bersih yang harus kita lihat. Kalau moto keuntungan bersihnya berapa ya kita harus punya catatan. Itu poinnya. Kalau nggak punya catatan kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa kira-kira. Gitu. Tujuan memisahkannya adalah supaya kita bisa melihat kinerja usaha yang sebenarnya seperti apa, gitu. Jangan sampai nanti kita tahu perusahaannya ini masih minus di awal-awal, tapi ternyata kepake untuk keperluan pribadi, gitu. Jadi kenapa harus dipisah? Lebih profesional, dan juga kalau kita nanti sudah besar,
akan ada kita perlu modal lagi, tambahan modal lagi, akan ada investor misalnya yang mau masuk ke usaha kita, mereka kan pasti akan minta tuh catatan keuangan kita yang rapi. Nah, mereka nggak akan mau kalau masih campur antara pribadi dan bisnis. Kalau kita mau jangka panjang ya usaha, tapi kalau kita mau usaha jangka pendek sih nggak masalah, silakan aja dicampur. Itu kan pilihan masing-masing orang ya. Nah, kalau kita mau menata di awal lebih bagus, insya Allah kedepannya kita juga usaha itu lebih mudah untuk mengembangkan, begitu Mas. Sekarang ini kalau boleh dibilang semua media sosial itu menawarkannya dengan pay letter kah dan yang lain-lain gitu, itu sangat menggoda iman terutama yang dapat gaji ya atau di rumah tangga, ibu-ibu terutama ya. Cuma kita memang harus melihat pertama untuk kebutuhan kita itu, kalau kita mau shopping atau mau belanja itu kita memang butuh atau ingin ya. Coba dianalisa, misal kita perlu ini tapi sebenarnya nggak perlu banget gitu loh ya kan. Jadi kita harus lihat itu kita di posisi yang kita mau belanja itu pertama kita butuh atau ingin. Sebaiknya kita membeli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan. Nah, itu tips untuk menjaga keuangan rumah tangga ya. Yang kedua, kalau kita misalnya punya cicilan, namanya juga kita ini ya, kita pribadi pasti atau rumah tangga pasti ada cicilan. Mungkin kalau ada cicilan misalnya kayak cicilan kartu kredit kalau ada misalnya, atau cicilan motor atau cicilan rumah dan lain-lain, nggak tahu ya, masing orang beda ya. Cicilan itu jangan lebih dari 30% dari gaji kita atau penghasilan kita di rumah tangga. Misalnya kita penghasilannya suami istri kerja atau suami aja yang kerja, totalnya itu jangan lebih dari 30%. Kenapa? Kalau lebih dari 30% artinya nanti kita suatu saat akan berat. Coba kita lihat ya. Oke, 30% kalau ada cicilan jangan lebih dari 30%. Kedua, 30% kedua kita pakai yang tadi untuk simpanan dana darurat. Kita tidak pernah tahu kejadian apa akan terjadi. Contoh dana darurat. Misalnya yang kita perlukan kalau misalnya kayak pandemi, kita dirumahkan sebagai karyawan, mau nggak mau kan kita harus pakai makan, masih tetap perlu uang. Dana darurat itu kita pakai. Kalaupun tidak pandemi lagi, misalnya contohnya ada keluarga sakit, anak, istri, suami sakit, kalau itu ditanggung BPJS atau kita punya asuransi kesehatan sih nggak masalah. Tapi ada juga dana darurat bisa kita pakai sewaktu-waktu, contoh misalnya orang tua kita sakit. Kan kita tidak mengharapkan seperti itu, tapi kan kita harus siap dengan kondisi apapun. Dana darurat itu dipakai untuk 30%-nya. Nah, 30% yang ketiga baru kita pakai untuk makan sehari-hari, untuk bayar anak sekolah, untuk makan. Gimana kalau nggak cukup ya dicukup-cukupin, diturunkan ininya kita, gaya hidup kita harus turunkan mau nggak mau. Kita nggak bisa. Selama income itu belum bisa kita tambah dari beberapa sumber dengan sumber yang ada, ya kita harus menyesuaikan gitu. Kalau menurut saya sih nggak masalah yang mau dipisahkan, mau digabungkan selama ada keterbukaan. Itu kuncinya, selama ada keterbukaan. Kenapa begitu? Kalau kita bisa sama pasangan saling terbuka, kita kan bisa menentukan nih prioritas pengeluaran rumah tangga itu yang mana dulu. Misalnya, oh saya prioritasnya mungkin di keluarga adalah kita cicilan rumah misalnya. Terus yang kedua prioritasnya anak sekolah gitu. 3 mungkin tabungan pensiun atau apa kan gitu ya. Nah, itu macam-macam. Cuma yang terpenting adalah suami istri harus bisa saling terbuka bahwa penghasilannya sekian, mau sekian, suami sekian, istri sekian, terserah mau sama-sama digabungkan atau sendiri-sendiri. Ya kalau sendiri-sendiri pasti akan ada tanggung jawabnya juga. Tapi dengan komunikasi dan keterbukaan itu, semoga suami istri itu bisa membuat prioritas yang sesuai untuk rumah tangganya. Konsumtif itu tadi kita lihat yang saya bilang di awal adalah kita harus tahu tuh mana memisahkannya antara kebutuhan dan keinginan. Biasanya keinginan itu lebih cenderung konsumtif gitu. Kalau kebutuhan ya memang benar-benar yang kita butuhkan. Kalau saya gitu. Nah,
Gimana cara memisahkannya atau menghindari dari belanja konsumtif? Patokannya itu tadi aja. Kalau kita mau belanja, kita lihat itu pertama, apakah yang kita belanjakan itu sesuai kebutuhan atau keinginan. Terus kedua, atau apakah kita belanja itu kita memerlukan harus hutang atau tidak. Kalau misalnya itu masih dalam batas yang saya bilang tadi 30% utang, tidak boleh melebihi, kalau enggak kan cash flow rumah tangga atau usaha terganggu. Kalau masih misalnya kita mau belanja konsumtif, misalnya kita mau beli motor baru atau mobil, padahal kita udah punya motor atau mobil sih, nggak masalah juga. Tetapi jangan sampai hutangnya itu lebih dari 30% dari pendapatan usaha maupun dari income rumah tangga. Yang paling berdampak bagi kita untuk kita kalau misalnya baru belajar keuangan ya. Yang pertama, biasakan menabung. Kalau dari kecil ya kita hemat pangkal kaya gitu kan, menabung lama-lama sedikit lama-lama jadi bukit, bener itu. Itu memang benar. Kalau saya pribadi pun di rumah tangga juga saya begitu anak lahir juga sudah saya tabungkan, entah 50.000 sebulan, entah 100.000 sebulan, itu sesuai kemampuan ya, nggak wajib. Jadi begitu saat misalnya anak mau masuk TK, oh itu ada uangnya bisa dipakai. Habis itu anak masuk SD, SMP dan seterusnya. Nah itu kita yang tahu nih berapa kemampuan kita. Dari pertama kalau kita baru belajar keuangan, yang pertama menabung, ya belajar menabung. Prioritaskan tabungan itu di awal, ya jangan menabung pada saat nanti kalau ada sisa berapa nanti baru saya tabung, kebalik. Nggak begitu, justru begitu dapat penghasilan langsung sisihkan tabungannya sekian. Nah baru sisanya baru kita bisa pakai. Ya pertama tabungan di awal, bukan di akhir. Kedua, kita harus belajar berinvestasi. Bagaimana caranya? Nah, dari tabungan-tabungan itu sebenarnya kita bisa nanti kita lihat daripada simpan di bank misalnya sekian, bunganya sedikit, mungkin kita bisa deposito. Contoh, tabungan misalnya bunga 1% per tahun. Oh nggak mau, misalnya kita nggak mau 1%, kita cari deposito. Deposito bisa lebih tinggi, misalnya bunga yang 4%. Kalau kita misalnya nggak mau ke perbankan, kita mau ke yang lain silahkan, mau saham bisa juga, mau obligasi juga bisa. Misalnya kita cari saham yang syariah atau mau enggak silahkan. Itu semua pilihan-pilihan tergantung berapa lama kita mau berinvestasi dan kebutuhan kita seperti apa. Contoh kalau jangka pendek kita bisa di tabungan dulu atau di emas misalnya gitu kan. Emas kan setiap saat kita bisa jual. Kalau memang kita jadi berinvestasi di emas nggak masalah. Sebenarnya emas itu bukan untuk supaya investasinya tinggi, tapi emas itu sebenarnya menstabilkan nilai tukar. Contohnya kita membuat tabungan anak, mensisihkan uang untuk tabungan anak sekolah misalnya gitu kan. Daripada uang itu di tabungan yang nilainya turun karena adanya inflasi, kemudian lebih kalau kita punya niat untuk ke depan anak kita sekolah supaya bisa untuk membayar, uang tabungan itu bisa kita belikan emas contohnya gitu. Jadi emas itu nilainya nggak akan turun gitu, dia akan menyesuaikan dengan nilai zaman. Nah itu nanti kalau mau belajar investasi kan kita bisa macam-macam, jadi bisa ada tabungan, bisa deposito, bisa saham, bisa obligasi, bisa properti gitu loh, atau investasi di usaha gitu juga bisa. Jadi Sobat Inspirasi, keuangan itu merupakan satu hal yang sangat penting di hidup kita. Karena semua tujuan hidup kita pasti berkaitan langsung dengan keuangan. Ya, seperti saya bilang di awal, kalau kita tujuannya mau financial freedom, kita nggak usah kerja, uang datang sendiri, itu semua awal dari keuangan. Kalau kita mau usaha, buka usaha, mau memperbesar, itu juga semua keputusan bisnis itu dasari pada keuangan. Nah, bagi rekan-rekan UMKM yang ingin belajar keuangan, bisa datang ke Bali Honey. Insya Allah saya siap membantu. Kalau misalnya ada yang mau belajar, silahkan. Nah, pesan saya, mulailah untuk merapikan catatan keuangan,
Kemudian mulailah belajarlah untuk berinvestasi sedikit demi sedikit. Misalnya menabung seberapapun itu, tetapi konsisten yang saya bilang. Sehingga usaha Anda insya Allah akan berkembang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sobat Inspirasi, dari Bu Santi kita bisa belajar banyak ya, bahwa belajar keuangan itu harus sejak dini. Mulai dari menabung, lanjut investasi, yang pasti kita harus mendata, harus ada laporan keuangan, baik di usaha maupun pribadi. Jangan sampai kita mencampur adukan sehingga akhirnya berantakan semuanya. Keuangan itu penting karena apapun dimulai dari keuangan. Keuangan yang baik, hidup pun pasti akan menjadi lebih baik. Semoga Sobat Inspirasi mendapatkan banyak poin-poin penting yang disampaikan oleh Bu Santi. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di lain kesempatan yang sangat luar biasa. Dan tentunya bersama narasumber lainnya yang hebat-hebat. Dan saya Om Andrea diundur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.